diam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semangat berjumpa kembali dalam sapaan teduh hari ini. Salam sehat, salam sukacita bagi kita semua. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan firman dan mempersiapkan hati kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan menjalani kehidupan kami hari lepas hari dalam penyertaan-Mu. Sukacita kami Tuhan bahwa hari ini Engkau masih menyapa kami melalui firman-Mu yang akan bersama-sama kami renungkan dalam sapaan teduh. Berikanlah pada kami pengertian dan hikmat-Mu agar kami dapat memahami maksud-Mu dan selalu dikuatkan untuk melakukannya. Kini hati kami siap ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap harinya tentu banyak sekali aktivitas pekerjaan yang ingin kita lakukan. Biasanya beberapa di antara kita yang mudah lupa ataupun tidak ingin ada hal yang terlewatkan, pasti kita gemar membuat catatan-catatan pengingat, atau bisa juga dimasukkan dalam catatan digital di handphone, note kecil, atau sengaja juga memasang alarm yang akan membuat kita mudah melihat atau bahkan sebuah pengingat yang berbunyi untuk memberikan pesan bagi kita bahwa masih ada hal yang harus dilakukan hari ini. Di dalam kitab Wahyu melalui Yohanes, Allah berpesan pada umatnya. Khususnya ada 7 jemaat di berbagai provinsi di Asia Kecil. Mereka adalah jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan juga Laodikia. Ketujuh jemaat ini diingatkan lagi akan kasih juga ketaatan mereka kepada firman Tuhan yang telah mereka terima sebelumnya. Pesan inilah yang diperdengarkan kembali seperti sebuah catatan dan alarm bagi jemaat Tuhan. Bagian yang kita baca tadi merupakan sebuah peringatan secara khusus kepada jemaat Sardis agar mereka melakukan pertobatan. Pada ayat sebelumnya dipesankan bagi mereka untuk bangun dan dikuatkan bagi mereka yang tinggal tapi hampir mati. Ini menjadi sebuah kondisi di mana jemaat sangat perlu dibangkitkan kembali dalam imannya yang sungguh. Profil jemaat Sardis ini memang tidak secara lengkap dan juga tidak banyak dijelaskan dalam Alkitab.
Namun melalui catatan sejarah, kota ini merupakan salah satu kota yang cukup strategis, nyaman, makmur, bahkan cukup maju dan berkembang pada zamannya. Tapi itu pula lah yang kemudian menjadikan kota Sardis ini mengalami kejatuhan. Karena pada masa kejayaannya, mereka bersikap sombong, teledor, dan sangat menikmati zona nyamannya. Sehingga beberapa catatan menyebutkan bahwa Sardis sempat ditaklukkan oleh musuh karena mereka kurang berjaga-jaga. Di dalam perkembangan imannya pun Sardis disebutkan telah menerima firman. Namun apa yang ternyata terlihat hidup dan berkembang sebenarnya sedang tertidur dan hampir mati. Bahkan dikatakan di ayat 2, tidak satupun dari pekerjaannya sempurna di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk diingatkan kembali bagaimana dahulu firman telah diperdengarkan dan telah diterima oleh jemaat dan dituntun lagi untuk turut melakukan pertobatan. Agar iman yang telah diakukan tidak hanya terlihat hidup dari luar, tapi sebenarnya di dalamnya mati. Melainkan baiklah iman itu membuahkan sebuah hal yang bertumbuh di dalam pertobatan yang sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita pun ada sebuah titik jenuh yang sewaktu-waktu dapat melemahkan bahkan menghancurkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, atau bahkan zona nyaman. Baik itu karena rutinitas kita hari-hari, atau adanya sebuah beban, ada kewajiban yang harus kita penuhi, ada juga tantangan yang mungkin mau tidak mau harus kita lewati, yang dapat menjadi godaan agar kita jauh dari kehendak Tuhan. Kita kadang merasa terlalu sibuk untuk menampilkan hal-hal yang terlihat baik di luar, namun ternyata kering akan Tuhan di dalamnya. Padahal firman Tuhan selalu kita dengar, rutin kita terima, namun ternyata harus terus dievaluasi apakah itu mengena pada sebuah pertobatan yang bisa saja hati kita sebenarnya tidak siap, hati kita sebenarnya lupa berjaga-jaga akan datangnya hari Tuhan, sehingga tidak pernah tampil dalam pertobatan. Hati yang bersiap artinya memberi diri untuk diubahkan Tuhan. Baiklah kita pun mau selalu diingatkan seperti yang disampaikan kepada jemaat Sardis agar mereka pun berjaga-jaga menantikan Tuhan. Berjaga-jaga ini artinya seperti apa yang pernah disampaikan dalam Injil, siap sedialah karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak diduga atau disangka. Lakukanlah buah pertobatan. Mari kita bersama-sama mengevaluasi diri seturut dengan firman yang selalu diingatkan bagi kita, agar kita pun mengerjakan sesuatu yang seturut kehendak Tuhan. Setiap harinya, saat kita masih diberikan kesempatan membuka mata di hari yang baru, marilah saudara-saudariku, anggaplah itu menjadi hari di mana Tuhan akan datang. Jangan biarkan hidup kita, pelayanan kita, kesaksian kita ternyata tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan karena hanya sekedar tampilan luar. Ingatlah bahwa melalui firman-Nya kita diingatkan untuk bangun dan kuat, membuahkan pengajaran Tuhan, agar segala tantangan, godaan, zona nyaman itu tidak menjadi hal yang menjatuhkan kita, selayaknya orang yang hidup raganya tapi mati imannya. Apa yang kita dengar, mintalah Tuhan untuk memampukan kita pun melakukannya, sehingga kita selalu siap menantikan Tuhan dalam buah-buah pertobatan kita, agar firman yang diperdengarkan tidak sia-sia. Kita tutup di dalam doa dan marilah kita pun bersyafaat. Tuhan, sungguh firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, yang terus mengingatkan kami melakukan kehendak-Mu. Di dalam sapaan teduh kali ini, kami rindu untuk membuahkannya di dalam pertobatan sejati. Ajarlah kami Tuhan, mampukan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memulihkan hati kami, agar selalu mau menerima firman-Mu, agar kami pun mau diubahkan menjadi serupa dengan Kristus.
Tidak lupa kami pun berdoa bagi seluruh serayan Tuhan yang melayani sebagai BPMR, Badan Pekerja Majelis Runggun GBKP dimanapun berada, khususnya yang melayani di tengah-tengah klasis Jakarta, Kalimantan. Juga bagi seluruh pelayan-pelayan KKR yang melayani Engkau Tuhan di dalam wajah anak-anak. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun hamba-hambamu ini untuk tetap setia mengerjakan pelayanannya. Kau berikan kesehatan, sukacita, dan kesehatian agar melalui tugas tanggung jawab yang dikerjakan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Juga kami berdoa agar Engkau memberkati seluruh keluarga yang selalu mendukung pelayanan mereka. Biarlah Tuhan, pergumulan-pergumulan bahkan tantangan pelayanan yang mungkin saja jadi, tidak membiarkan kami melupakan pelayanan kami. Biarlah tangan Tuhan yang meneguhkan, sehingga mereka yang mungkin saja dalam keadaan sakit, kami percaya Kau pulihkan, yang berduka Tuhan yang hiburkan, dan sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan gerejamu sungguh menjadikan pertumbuhan iman dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sebentar kami pun akan kembali dalam aktivitas kami. Biarlah hari ini kami dapat isi dengan segala yang berkenan bagimu Tuhan. Karena di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Salam menjuah-juah untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam hari-hari berikutnya di Sapaan Teduh. Tuhan Yesus memberkati.